Terima kasih sudah mengklik. Podcast seram kali ini bakal ngebahas tentang Banaspati. Yang seperti kita ketahui, Banaspati adalah salah satu santet tingkat tinggi yang dapat membunuh tujuannya dengan seketika. Cerita ini diambil dari Inu Baik yang katanya baru-baru terjadi di kampungnya, dan bakal ada 2 video penampakan Banaspati, api yang terbang, dan akan ditunjukkan di pertengahan dan akhir video ini. Langsung saja ke cerita dan penjelasan Banaspati atau santet ilmu hitam ini. Sekedar informasi, Banaspati menurut kepercayaan orang-orang terdahulu merupakan hantu atau jin yang dikirim oleh manusia untuk orang-orang tertentu dengan tujuan membunuh korban secara langsung. Sosoknya biasanya mengambil bentuk seperti bola api berwarna merah terang atau pusaran api. Hantu ini biasanya terbang rendah dari suatu tempat ke tempat lain untuk datang ke pemukiman warga yang ditempati oleh si target yang ingin disantet. Seperti yang saya sampaikan, nanti di akhir bakal kami tunjukkan bagaimana video Banaspati dan atau api terbang ini melayang yang tangkap oleh kamera. Jika ditanya bagaimana caranya Banaspati menyerang target santetnya, karena hanya berbentuk bola kok bisa sampai membuat orang mati. Namun seperti kita ketahui dan yang mungkin belum mengetahui, Banaspati ini adalah ilmu hitam yang tidak bisa sebenarnya dimasukkan ke dalam logika. Menurut beberapa sumber yang telah saya baca, Banaspati bakal terbang ke atas rumah target dan turun sebagai hantu, terus membunuh korbannya secara langsung, entah itu dicekik atau lain sebagainya. Yang pasti korban akan mati seketika itu juga. Yang pasti konon katanya jenis santet ini jarang sekali gagal karena kekuatan mistisnya sangat besar. Oleh sebab itu, ketika Banaspati ini sudah melayang menuju target, otomatis hampir 99% pasti target akan mati. Gimana caranya memanggil Banaspati? Di sini sedikit akan dijelaskan. Cara memanggil Banaspati biasanya yang seperti yang sudah dibaca, menggunakan telur ayam kampung yang baru keluar pertama kali dari induknya sebagai media untuk menciptakan santet ini. Ya, bisa dibayangin kan? Kalian harus mencari ayam kampung yang baru pertama kali menelur, dan telur baru pertama kali keluar itu yang harus kalian ambil. Dan pastinya ayam itu baru pertama kali hamil ya. Habis itu telur itu bakal dimantrai dan dikomat kamit lah pokoknya. Itu biasanya oleh orang yang paham dan mengerti masalah ilmu Banaspati ini. Lalu dibaca-bacain targetnya, rumahnya di mana, alamatnya di mana, warna rumahnya apa, dan lain sebagainya. Terus telurnya bakal ditaruh di atas bara api dan dilanjutkan dengan ritual-ritual yang ya nggak tahu bagaimana, itu orang yang mengetahui lah yang bisa. Lalu telurnya akan meletus dan mengeluarkan bara api yang menyala. Bara api ini dipercaya adalah si Banaspati yang kemudian bakal terbang dan melayang menuju rumah si target. Menurut orang-orang terdahulu, praktek ilmu hitam ini dulu pernah marak terjadi di Kalimantan dan Pulau Jawa, dan juga merupakan ilmu hitam yang sangat sulit untuk ditangkal karena kesaktiannya. Dikabarkan juga hanya orang-orang tertentu yang dapat menguasai ilmu ini. Dan lebih parahnya, menurut beberapa sumber, yang dapat menguasai ilmu inilah yang dapat menangkal dan bertahan dari serangan Banaspati. Jadi kemungkinan untuk menyerang balik orang di balik kiriman Banaspati dengan Banaspati merupakan hal yang mustahil, karena otomatis yang bisa menguasai ilmu ini dapat menangkal ilmu itu pula. Kecuali Anda menyerang balik orang yang mengirim santet.
Ya, ngertilah maksudnya kan. Misalnya saya yang tidak suka, saya mencari orang yang bisa, dan orang itu tahu saya yang dikirim, berarti itu bisa. Dan dikatakan juga jenis santet ini nggak bisa ditangkal pakai doa spiritual dengan mutual yang standar ya. Maksudnya tidak bisa hanya dengan doa-doa seperti yang biasa kita lakukan katanya. Tapi ya harus tetap percaya pada Tuhan, bukan? Banyak yang mengira cara mengusir Banaspati itu dengan menyiramnya dengan air, karena Banaspati merupakan hantu yang berbentuk api. Akan tetapi, dipercaya hal ini tidak mempan, karena Banaspati bukan merupakan jenis api biasa yang dapat dengan mudah dipadamkan oleh air. Benda yang dapat menangkal datangnya Banaspati adalah kapur sirih. Cara menangkalnya dengan cara merendam kapur sirih ke dalam air selama kurang lebih 1 minggu, dan airnya diletakkan di kamar atau di bawah tempat tidur. Maka dipercaya Banaspati tidak akan datang atau enggan untuk datang masuk ke rumah dan membunuh si korban atau tujuan. Tetapi tetap saja kuasa Tuhan merupakan salah satu jalan kita untuk berlindung dari segala macam kejahatan, apapun jenisnya. Maka mendekatkan diri kepadanya merupakan salah satu cara untuk menangkal masalah seperti ini, apapun jenis ancaman dan bentuk santetnya. Ini adalah video penampakan Banaspati di kampungnya. Bisa dilihat itu bukan bola lampu, melainkan api yang terbang. Ya, sulit untuk diungkapkan sih sebenarnya. Mungkin penonton bisa melihat, bukan? Itu benar-benar api yang terbang. Menurut pandangan kalian di era modern seperti ini, apakah mempercayai hal-hal semacam ini yang masih dianggap tabu? Namun apabila di video ada yang spekulasi lain atau memikir ini benda yang melayang atau apa lain sebagainya, ya terserah sih. Namun di sini sekali lagi ditunjukkan ini videonya itu api, ini beda tempat, itu benar-benar api melayang dan itu terbang mengecil tiba-tiba. Jadi boleh komen di bawah untuk mungkin di kampung kalian ada pernah terkena Banaspati atau pernah melihat bola api melayang, berarti itu namanya Banaspati. Terima kasih sudah mengklik, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan podcast seram lainnya. Terima kasih.